Kadahit Indonesia, we the brother fighter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kadahit Indonesia. Perkenalkan, nama saya Andi Pratama. Saya sebagai Wakil Ketua Kadahit Indonesia dan ini saya Doni Prasetyo dan di sini saya sebagai Ketua Kadahit Indonesia. Berapa sih jumlah anggota Kadahit Indonesia dari awal terbentuk hingga sampai dengan saat ini? Alhamdulillah untuk anggota mulai awal terbentuk sampai saat ini itu kurang lebih hampir 1.600 anggota. Dan itu tersebar di daerah mana saja? Itu tersebar hampir seluruh Indonesia, dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan didukung juga oleh negara sebelah yaitu Malaysia. Selanjutnya, Kadahit Indonesia memiliki visi misi yang akan disampaikan oleh Saudara Andi Pratama. Ya, di sini saya akan menyampaikan visi misi Kadahit Indonesia. Di sini Kadahit Indonesia memiliki visi untuk menjadi wadah bagi para pecinta kacer dada hitam di seluruh Indonesia. Dengan dukungan seluruh anggota Kadahit Indonesia berupaya untuk memotivasi, mengembangkan, serta melestarikan kacer dada hitam di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kadahit Indonesia memiliki misi yang pertama, menjaga silaturahmi antar pecinta kacer dada hitam di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan seluruh anggota Kadahit Indonesia untuk memotivasi para pecinta kicau mania yang ingin ikut serta dalam memajukan Kadahit Indonesia. Ketiga, yaitu berupaya membangun apresiasi, pemahaman, kepedulian, serta kecintaan anggota Kadahit terhadap burung yang dipeliharanya. Yang keempat, yaitu meningkatkan eksistensi Kadahit Indonesia dengan cara konservasi di wilayahnya masing-masing. Di sini saya mewakili anggota Kadahit Indonesia akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ketua Kadahit Indonesia mengenai seputar Kadahit Indonesia. Dan di sini ada pertanyaan pertama yang masuk, yaitu seputar bagaimana dan kapan terbentuknya Kadahit Indonesia. Awal mula terbentuknya Kadahit Indonesia itu tanggal 13 November 2018. Nah, awal mulanya itu kita itu hanya sedikit anggota, itu pun di wilayah Bandung. Itu pun ada cuman 5 orang yang ikut dalam anggota itu. Semakin lama semakin kesini ternyata banyak yang antusias ikut anggota Kadahit Indonesia ini, kurang lebih 1.500 anggota. Nah, di sini saya sangat serius menanggapi ini semua, bagaimana Kadahit ini agar lebih maju, termotivasi, agar semakin berkembang dan anggota semakin percaya diri di lapang. Ya, ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Pak Ketua, bagaimana sih prospek Kadahit untuk kedepannya? Nah, prospek Kadahit untuk kedepannya
Di sini saya mulai sangat serius membuat Kadahit ini untuk lebih maju lagi, berkembang lagi itu dengan mengadakan beberapa program, yaitu pendataan anggota karena anggota itu kan tersebar nih di Indonesia. Ya. Nah, di situ kita akan mendata anggota dari kota mana saja, per wilayah itu kita tujukan itu agar apa? Agar tiap di wilayahnya masing-masing, di wilayah kota itu masing-masing ada anggota yang belum saling mengenal satu sama lain. Di situ kan kita bisa saling memotivasi itu agar lebih kenal lagi, lebih banyak berbagi pengalaman, agar bisa ke lapang bareng. Yang dari awalnya memelihara dahit itu rumahan, terus menjadi gacoan di lapangan. Nah, di situ kalau habis pendataan ini selesai, di situ saya akan membuat nomor ID card. Nah, untuk selanjutnya untuk para breeding dahit, di sini saya akan membuat ring Kadahit Indonesia dan juga sertifikatnya. Di sini agar bisa lagi termotivasi kita semua itu memilih bahan yang benar-benar hasil tangkaran, bukan tangkapan hutan. Jadi Kadahit juga memiliki program tidak hanya untuk gacuan lapangan, tapi program konservasi Kadahit. Ya betul, konservasi. Karena dahit itu kan burung udah mulai langka nih di alamnya. Agar kita bisa menjaga kelestarian dahit itu di alamnya, kita mengadakan konservasi, yaitu dengan mengadakan ring Kadahit dan juga sertifikat. Nah, dari situ kita juga bisa memilah mana bahan yang berkualitas dari indukan yang mana yang dikenal. Nah, secara tidak langsung Kicomania atau anggota yang baru ingin memiliki Kadahit, gacoan dahit, iya. Nah itu bisa memilih dari hasil breeding tersebut yang benar-benar prospek dan berkualitas. Ada pertanyaan lagi yang masuk, yaitu Pak Ketua, bagaimana sih cara untuk anggota baru ingin masuk ke Kadahit Indonesia? Nah, untuk masuk anggota Kadahit Indonesia itu sebenarnya tidak dipersulit. Ada dua, yaitu masuk grup Facebook. Nah, di situ nanti melakukan pendataan diri. Namanya siapa, alamat di mana, berikan nomor HP, status dia itu pemain, joki, atau breeding atau peternak. Nah, dari itulah kita welcome siapa saja yang pengen masuk, itu kita welcome. Kita nggak ada memilih harus orang yang kayak gini, kita itu welcome. Jadi ketika ada orang yang ingin bergabung dengan Kadahit Indonesia, meskipun orang tersebut sudah tergabung dengan grup lain, diperbolehkan juga welcome itu diperbolehkan. Selain dengan grup Facebook, ada lagi fasilitas lain yang sekiranya bisa digunakan oleh para anggota untuk menjalin silaturahmi atau dengan berbagi sharing dan berbagi jadwal event-event yang dilaksanakan di masing-masing daerah. Paling itu kita nanti dari hasil pendataan itu nanti kita akan buat grup WA, WhatsApp.
Nah, di situ nanti dari grup WhatsApp itu nanti kita terbagi untuk wilayah kotanya masing-masing. Ya. Terus ada yang tergabung menyeluruh se-Indonesia ini. Nah, dari situ kan kita bisa berbagi pengalaman, berbagi acara di mana saja kan, supaya kita lebih terhubung, lebih dekat lagi. Gimana nanti jadwal kita suatu saat kita nanti akan berkunjung ke kota lain, mengikuti acara-acara event-event Di luar kota. di kota-kota tersebut. Jadi kita itu nggak hanya sendiri gitu, kita itu udah ada teman-teman dan kawan-kawan di sana. Kita akan bareng-bareng, kita lomba bareng, kita setting bareng, kita support bareng. Jadi tidak ada ketika ini ada event di suatu daerah lain ikut ke sana, kita welcome juga. Setiap anggota Kadahit yang datang ke event tersebut welcome, setting bareng, belajar dari pengalaman bareng-bareng, dan terakhir silaturahmi bareng. Iya betul, itu silaturahmi yang penting, nomor satu itu silaturahmi. Ada pertanyaan lagi yang masuk, bahwa ada banyak para kicau mania yang memelihara kacer dada hitam, tapi ada yang beranggapan bahwa kacer dada hitam itu hanya digunakan untuk penghias rumah saja, tidak bisa digunakan untuk lomba. Dan bahkan ada yang beranggapan bahwa ketika ada kacer dada hitam yang dibawa ke arena lomba malah merusak kacer lainnya. Bagaimana tanggapan Pak Ketua? Kalau tanggapan saya itu tuh tidak dibenarkan sebenarnya. Untuk kacer dahit itu tergantung dari hobinya masing-masing. Dia boleh memeliharanya di rumah, hanya sekedar di rumah, atau dijadikan gacoan di lapangan. Nah, untuk tanggapan mengenai dahit itu merusak kacer lain di atas gantangan, itu juga tidak dibenarkan menurut saya. Karena sebenarnya kacer itu kalau sudah di atas lapangan itu banyak sekali kendala-kendala, seperti ngebalon, drop mental, nah terus lagi tidak kondisi. Nah itu sebenarnya bukan merusak. Itu kalau tanggapan saya, kacer dahit itu sama aja sebenarnya kayak kacer-kacer dada putih. Nah, orang yang beranggapan wah dahit itu ternyata merusak burung saya nih, kita itu nggak boleh beranggapan seperti itu. Karena kalau kita ikut lomba itu, kita itu harus menyiapkan beberapa persiapan yang matang Sebelum lomba. Seperti burung harus benar-benar fit, burung benar-benar siap, burung bermental tinggi. Sedangkan dahit juga kalau tidak mengalami hal seperti itu, dia juga akan sama seperti daput-daput yang lain. Dia nggak akan maksimal, dia juga akan ngebagong, dia juga akan drop mental. Jadi sebenarnya kalau ada anggapan bahwa merusak daput di lapangan itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan sama sekali. Mungkin untuk sekarang kita cukupkan dulu perbincangan kali ini. Semoga perbincangan yang telah disampaikan tadi memberikan manfaat bagi para pecinta kadahit dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan kepada kadahit, pada pengurus Kadahit Indonesia. Kami ucapkan juga terima kasih kepada para anggota Kadahit yang ikut serta memajukan Kadahit Indonesia.
Kadahit Indonesia, we the brother fighter.